Di tengah perang besar yang saat ini berkecamuk di Timur Tengah, sebuah telegram militer tiba-tiba beredar. Isinya mengejutkan. Seluruh jajaran TNI diperintahkan masuk status siaga 1. Status kesiapan tertinggi dalam sistem militer Indonesia. Namun beberapa jam setelah berita itu viral, terjadi hal yang membuat publik semakin bingung. Kepala Staf Angkatan Darat membantah adanya status siaga 1. Tetapi di sisi lain, Kapus Pen TNI justru mengonfirmasi telegram tersebut memang ada. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di internal TNI? Apakah ini hanya kesalahpahaman komunikasi, atau ada sesuatu yang jauh lebih serius yang sedang dipersiapkan? Mari kita bahas secara mendalam. Simak video ini sampai selesai agar informasi yang kami sampaikan dapat diterima secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video dan channel ini. Karena kami akan terus memberikan update terbaru mengenai perubahan geopolitik yang semakin cepat. Mari kita masuk ke pembahasan secara mendalam. Perintah ini tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR 283/2026. Dokumen ini ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI pada tanggal 1 Maret tahun 2026. Isinya memerintahkan seluruh satuan TNI meningkatkan kesiapan menjadi siaga 1. Status ini merupakan tingkat kesiapsiagaan tertinggi. Dalam kondisi ini, pasukan harus siap bergerak kapan saja. Alutsista disiapkan penuh sistem komando aktif 24 jam. Langkah ini disebut sebagai bentuk antisipasi terhadap eskalasi konflik global, khususnya perang di Timur Tengah. Namun di tengah kehebohan publik, muncul pernyataan yang justru membuat situasi semakin membingungkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa tidak ada status siaga 1 yang diberlakukan secara nasional. Menurutnya, yang ada hanyalah peningkatan kesiapsiagaan biasa di internal satuan. Namun tidak lama setelah itu, Kepala Pusat Penerangan TNI justru mengonfirmasi bahwa telegram tersebut memang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Artinya, dokumen itu bukan hoaks. Telegram itu nyata. Lalu kenapa ada perbedaan pernyataan? Ada beberapa kemungkinan yang sering terjadi dalam dinamika militer. Perbedaan pernyataan seperti ini sebenarnya tidak selalu berarti konflik internal. Ada 3 kemungkinan yang bisa menjelaskan situasi ini. Pertama, perbedaan istilah operasional. Dalam dunia militer, siaga 1 bisa berarti berbeda tergantung konteks operasi. Bisa berarti kesiapan penuh untuk perang, atau hanya peningkatan kewaspadaan dalam sistem komando. Kedua, pengendalian kepanikan publik. Militer seringkali menghindari istilah yang terlalu keras di ruang publik. Karena kata siaga 1 bisa memicu kepanikan masyarakat. Ketiga, informasi yang seharusnya internal bocor ke publik. Telegram militer sebenarnya bersifat terbatas. Ketika dokumen ini beredar luas, TNI harus melakukan klarifikasi agar tidak disalahartikan. Namun satu hal tetap jelas, Indonesia sedang meningkatkan kesiapsiagaan militernya. Dan itu bukan tanpa alasan. Ada 3 faktor geopolitik besar yang sedang mempengaruhi keputusan ini. Pertama, eskalasi konflik di Timur Tengah. Jika perang Iran melawan Amerika dan Israel terus membesar, jalur energi dunia bisa terganggu. Padahal sebagian besar impor energi Indonesia berasal dari kawasan tersebut. Kedua, ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Konflik di Laut China Selatan dan potensi krisis Taiwan membuat kawasan Asia menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia. Ketiga, posisi strategis Indonesia. Indonesia menguasai beberapa jalur laut paling penting di dunia. Jika konflik global meningkat, jalur ini bisa menjadi target perebutan pengaruh militer dan ekonomi.
Telegram tersebut memuat beberapa perintah penting. Mari kita lihat satu persatu. Menyiagakan seluruh personel dan alutsista. Ini berarti kesiapan tempur harus ditingkatkan. Pasukan harus siap digerakkan kapan saja jika situasi berubah. Pengamanan objek vital nasional. Objek vital seperti pelabuhan, bandara, kilang minyak, dan pembangkit listrik menjadi prioritas pengamanan. Dalam perang modern, infrastruktur strategis sering menjadi target pertama. Peningkatan patroli keamanan, patroli darat, laut, dan udara diperkuat untuk mencegah sabotase atau infiltrasi. Pemantauan situasi internasional oleh intelijen militer. Deteksi dini menjadi sangat penting. Perang modern sering dimulai dari serangan yang datang tiba-tiba. Pemantauan udara 24 jam. Radar dan sistem pertahanan udara harus selalu aktif. Ancaman modern bisa datang dari drone hingga rudal jarak jauh. Pelaporan situasi secara real-time. Ini memastikan Panglima TNI dapat mengambil keputusan cepat jika situasi memburuk. Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan manapun. Namun dalam situasi perang global, netralitas sering kali diuji. Jika konflik besar terjadi di Asia Pasifik, Indonesia akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Terutama karena Indonesia menguasai jalur laut strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok. Jalur ini merupakan salah satu arteri perdagangan dan militer paling penting di dunia. TNI memiliki lebih dari 400.000 personel aktif. Dengan armada laut terbesar di Asia Tenggara dan jaringan pangkalan militer yang tersebar di seluruh Nusantara. Indonesia juga rutin melakukan latihan militer besar bersama banyak negara. Namun perang modern bukan hanya soal jumlah pasukan. Teknologi seperti drone tempur perang siber rudal hipersonik satelit militer menjadi faktor penentu dalam konflik global. Telegram Siaga 1 dari Panglima TNI mungkin bukan tanda Indonesia akan berperang. Namun dokumen ini menunjukkan satu hal yang jelas. Dunia sedang bergerak menuju periode geopolitik yang semakin tidak stabil. Dan Indonesia, sebagai negara besar di jalur strategis dunia, tidak punya pilihan selain bersiap.